Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, dan yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Dan apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Tetapi bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan tujuannya adalah mau memerdekakan. Sebetulnya ada dua kata merdeka di sini, artinya memang bangsa Israel itu hampir semenjak dia misalnya itu bersama dengan Abraham, sebelum Israel ada ya, Abraham sampai dengan zaman Tuhan Yesus hampir tidak pernah merdeka sebetulnya. Abraham menjadi pengelana sampai Yusuf, gitu bisa dikatakan sampai Yusuf pengelana. Lalu Yusuf ke Mesir. Lalu setelah itu di bawah pimpinan Mesir, kan di bawah menjadi perbudakan Mesir juga di sana, nggak pernah merdeka. Lalu setelah itu balik menjadi pengelana lagi bersama dengan Musa. Lalu setelah itu mereka tinggal di Palestina dan di bawah ketakutan. Karena apa? Karena ada bangsa Mesir yang masih ke sana, ada bangsa Asyur yang masih ke sana, segala macam, sehingga tidak pernah mengalami kemerdekaan. Masih perang dengan dalam bahasa kitab suci Filistin, begitu ya. Tidak pernah merdeka. Hanya merdeka mungkin pada zaman Daud mungkin. Lalu setelah itu mulai ada semacam penjajahan masuk ke dalam wilayah Kanaan itu. Ada dari bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Persia, lalu nanti ada Romawi, ada bangsa Yunani, segala macam. Jadi semua hampir menjadi bangsa yang terjajah. Namun kemerdekaan yang kedua yang mau diungkapkan oleh Tuhan adalah merdeka dari dosa. Yang satu lebih aspek fisik, yang satu lebih aspek dalam. Nah, ini yang mau dikatakan oleh Tuhan adalah pembebasan yang lebih aspek rohani, bebas dari dosa. Nah, kalau orang itu yang dikatakan oleh Tuhan bahwa hadirnya Tuhan Yesus membebaskan, artinya kalau orang itu mendengarkan firman Tuhan dan dia melakukannya, tentu dia bisa mengusir dosa yang ada di
di dalam dirinya yang senantiasa membelenggu dan mengajak orang hanya mencari kesenangan dan kenyamanan pribadi. Dosa itulah yang seringkali membuat orang itu terjerat untuk melakukan, mencari yang aneh-aneh, mencari yang senang, mencari hanya apa yang menjadi nafsu dia belaka. Ini yang seringkali membuat kita nggak merdeka. Tapi ada orang yang mengatakan, kalau dia mengatakan, oh saya merdeka bisa melakukan apa-apa. Tetapi selama dirinya didorong oleh kekuatan yang mau merusak, baik merusak dirinya maupun merusak orang lain, itu bukan kebebasan, tetapi kenekatan dan kesewenang-wenangan. Karena kalau kebebasan betul-betul membuat orang itu merdeka, dia tidak juga membuat orang lain susah, tetapi betul-betul membuat orang lain juga mengalami merdeka pula. Karena apa? Kemerdekaan dia bisa dia mengalahkan dirinya, sekaligus juga membuat sesama adalah sesama yang semartabat dengan diri. Merdeka seperti itu. Merdeka bukan tindakan sewenang-wenang, tetapi merdeka adalah untuk dia bebas dari. Nah, dengan seperti itu Tuhan mau menekankan sesuatu yang hakiki, yakni dengan mempercayai kehadiran dia, sang firman Allah, berarti mendengarkan firman Allah dan melakukannya, orang bisa merasakan itu. Kadangkala orang punya dalih untuk membela diri sedemikian rupa, untuk membenarkan dirinya, supaya apa? Kebenaran sejati itu tidak mempengaruhinya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu ketemu dengan Tuhan Yesus. Selalu mau berdalih untuk menolak, dia tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus. Tapi alasannya banyak sekali. Nah, kita pun seringkali seperti itu. Contohnya, kalau kita melakukan dosa, selalu kita mengatakan begini, ya saya kan manusia loh, maka saya seringkali punya kelemahan, maka ya saya melakukan dosa. Bukankah tindakan seperti itu, omongan seperti itu berarti supaya orang memaklumi, supaya orang itu kalau dia melakukan dosa, ya maklum gitu. Tetapi tidak ada pembaruan diri, tidak ada rasa pertobatan. Dan ini itu yang mau diungkap oleh Tuhan. Inilah yang harus, misalnya itu kita usir dari diri kita, supaya kita merasakan bahwa bersama dengan Tuhan kita justru bisa mengalahkan cengkeraman kekuatan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Saya percaya dan saya yakin selama masa APP kita ini yang hampir, karena nanti hari Minggu itu kita sudah masuk Minggu Palma, berarti kita sudah ahli di dalam mengatur diri. Nah, kita sekarang memantapkan supaya kita bisa untuk merdeka bersama dengan Tuhan. Selamat merenungkan.